Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk siswa langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa melihat materi, mengerjakan tugas ataupun tes yang diberikan oleh guru. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu sebelum memulai semuanya wajib hukumnya untuk login di masing-masing akun, yang mana username dan password sudah saya berikan melalui lembaran kertas kemarin. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan lagi ketika sudah masuk di dalam web, apabila ada guru yang sudah memberikan materi, tugas ataupun tes, pasti akan muncul notifikasi di masing-masing akun. Di sini di akun yang saya buat contoh ada 6 notifikasi. Sekarang saya coba lihat kira-kira notifikasi apa saja. Ini ya, ada beberapa notifikasi. Yang pertama yaitu pengumuman yang isinya atau judulnya pemberitahuan awal kegiatan KBM. Yang kedua ini ada tes tematik 1C, karena yang saya buat contoh untuk kelas 1C. Lalu materi tematik kelas 1C. Ada juga materi lagi tematik untuk kelas 1C, tugas baru untuk kelas 1C, dan juga materi lagi untuk kelas 1C. Baik, yang pertama yang akan kita kupas adalah bagaimana siswa ini bisa melihat materi yang disampaikan oleh guru. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengklik atau menyentuh tab untuk menu. Ada di pojok kanan ini, tandanya yaitu 3 garis. Sekarang kita klik ya. Oke, setelah ini ada beberapa sub menu, di antaranya beranda, materi, tugas, tes, dan jadwal ruang. Yang pertama kita akan coba lihat untuk materi yang telah disampaikan oleh guru. Saya klik. Ini ada satu materi yang sudah diberikan, yaitu tentang teks perkenalan diri. Jadi format untuk materi itu ada 3, tergantung dari guru masing-masing mau memberikannya berupa apa. Ada teks, ada gambar, ada video. Yang pertama ini saya akan memperlihatkan seperti apa tampilannya untuk materi teks. Setelah terlihat, tinggal diklik saja yang ada tulisan warna biru. Nah, ini merupakan materi yang diberikan oleh guru ya, tentang teks perkenalan diri. Nanti tampilannya seperti ini, berupa teks. Jadi materinya berupa teks ya. Dan di sini sebagai siswa bisa untuk menanggapi tentang materi yang diberikan. Semisal saya contohkan, iya ustadzah Nah ini ya, setelah selesai menulis tinggal dikirim. Nah ini kenapa kok namanya contoh? Iya, karena saya buat untuk contoh saja, maka saya namakan contoh. Dan tanggapan ini nanti muncul di akun ustadz ustadzanya. Jadi ustadz ustadzanya nanti juga bisa membalas tanggapan ini. Ini untuk materi teks ya. Lalu yang kedua saya coba lihat untuk materi yang video. Sebentar, yang gambar dulu. Gambar ini ya. Gambar.
Oke. Di sini tampilannya hampir sama, ada teksnya, juga ada gambarnya, ada tambahan lagi. Teksnya berbunyi, perkenalkan diri kalian dengan mengirimkan gambar seperti ini melalui kolom tanggapan di bawah. Jadi gambar seperti ini gambarnya Shizuka ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Widya. Saya biasa dipanggil Desi. Oke, di sini siswa juga bisa langsung menanggapi. Tanggapannya bisa berupa tulisan seperti yang tadi, atau bisa juga gambar. Jadi ini saya coba untuk menanggapi dengan gambar. Ini karena memang masih kosong, saya akan coba untuk gambar ya. Dari folder nggak ada. Saya buat dulu menjadi tampilan desktop agar bisa diatur untuk memasukkan gambar. Nah, seperti ini. Ini saya coba untuk memilih gambar. Semisal gambar pertemuan seperti ini. Oke, gambarnya sudah masuk. Setelah gambar masuk, ditutup. Oh, filenya terlalu besar. Ukurannya tidak boleh melebihi 500 KB. Jadi saya carikan untuk gambar yang lebih kecil lagi. Nah, ini ya. Oh, masih kurang kecil ternyata. Saya coba masukkan yang lain lagi. Nah, ini gambarnya sudah masuk ya. Tanda-tandanya seperti ini. Ada centangnya tadi. Saya tutup, tinggal saya pilih. Lalu saya simpan. Nah, jadi siswa nanti ini bisa membalas tanggapan atau memberikan tanggapan berupa gambar. Oke, saya kirim. Nah, di sini tertulis ya, tanggapannya seperti ini. Lalu yang kedua, saya akan mencontohkan untuk materi video. Materi yang video ya, ada tulisan video ini. Nah, ini materi video. Kita klik. Lalu di sini ada perintahnya. Silahkan disimak anak-anak ya. Nah, ini bisa langsung diputar videonya. Sekarang saya putar. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung dari ustadz-ustadzanya nanti mengirimkan materinya berupa apa, berupa teks, berupa gambar, ataupun berupa video. Bisa juga menanggapi langsung, iya pak. Nah, seperti ini seumpama ya. Nah, maka tanggapan dari siswa ini nanti akan muncul di akunnya guru. Jadi yang membuat materinya siapa, nanti akan muncul di sana untuk tanggapannya. Setelah pembahasan tentang materi tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara siswa bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi antara materi, tugas, dan tes itu berbeda-beda fungsinya ya. Untuk materi tadi bisa untuk dipelajari, dilihat, ditonton. Kalau untuk tugas dan tes ini sifatnya dikerjakan. Jadi siswa juga harus menjawab dari tugas dan tes yang diberikan oleh guru. Tadi yang ada di menu ini ya, ada beberapa submenu. Tadi materi sudah, sekarang tugas. Di sini sudah ada satu tugas. Dan ciri-cirinya kalau memang sudah ada tugas yang diberikan itu ada tampilan seperti ini. Dibuatnya hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dan tugas ini
bisa diakses hanya sampai hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 jam 8 malam. Jadi untuk batas akhir tugas ini tergantung dari masing-masing guru menginginkannya itu berakhir sampai jam berapa. Oke, setelah ada tampilan seperti ini, kita tinggal mencet atau menyentuh untuk kerjakan. Di sini untuk tugasnya, perkenalan diri judulnya untuk mata pelajaran mata pelajaran tematik 1C. Perintahnya seperti ini, perkenalkan diri kalian dengan menuliskan identitas dengan format di bawah ini. Nama, kelas, usia, alamat. Dan siswa bisa langsung menjawab di kolom tanggapan atau kolom jawaban di bawahnya. Semisal seperti ini. Nama Adi. Alamat Modo. Usia 6 tahun. Pertanyaannya tadi apa saja? Nama, kelas, usia, alamat. Bisa diacak enggak apa-apa. Kelas 1. Nah, setelah selesai menulis, tinggal dipilih atau tinggal diklik yang kirim. Kalau ada notifikasi seperti ini, jawaban berhasil dikirim, berarti jawabannya sudah dikirim atau sudah masuk di akun guru yang membuat tugas. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira untuk tugas ini nilainya melihatnya di mana ya? Jadi untuk tugas ini nilainya akan muncul setelah dikoreksi dari masing-masing guru. Nah, ini seperti ini ciri-cirinya apabila sudah dikerjakan. Ada tanda seperti pesawat kertas ini ya, artinya sudah mengirimkan jawaban. Berarti tinggal menunggu untuk nilainya, karena harus dikoreksi manual dari guru. Nanti nilainya akan muncul di sini. Nanti nilainya akan muncul di bawah ini. Di bawah keterangan ini nanti nilainya berapa dan kira-kira ada catatan enggak. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk tugas. Lalu selanjutnya untuk tes ya. Saya coba lihat kira-kira ada tes yang sudah diterbitkan enggak. Nah, di sini ada ulangan harian, sifatnya berupa tes dan waktunya 90 menit. Oke, sekarang saya coba untuk mulai mengerjakan. 90 menit ya waktunya. Nah, ini seperti ini, 90 menit mulai tes. Ini waktu dihitung mundur sudah berjalan. Seperti ini ya, sudah berjalan. Jadi hitungan mundurnya 90 menit. Tapi jangan khawatir, meskipun ini waktu tesnya 90 menit, tapi untuk soal tes bisa dibuka tergantung dari gurunya. Di setting bisa buka sampai jam berapa, bisa buka sampai tanggal berapa. Nah, ini meskipun berbunyi 90 menit, seumpama siswa mengerjakannya itu jam 1 siang, maka hitungan 90 menit akan dimulai ketika siswa mengerjakan tesnya. Jadi meskipun dibuka jam 3 sore masih bisa, tergantung dari gurunya. Untuk settingnya bisa dibuka sampai jam berapa. Sekarang saya contohkan bagaimana cara menjawabnya. Semisal seperti ini kan pilihan ganda ya. Nomor 1, ikan bisa berenang di
Nah, ini pilihannya ada A air, B udara, C tanah. Saya contohkan, lihat atau menuliskan jawaban. Enggak usah menulis sih, langsung diklik saja, dipencet tanah. Nah, sekarang otomatis masuk ke soal nomor 2. Burung terbang di udara. Nah, kalau sudah seperti ini, soalnya sudah terjawab. Nah, kenapa kok nggak masuk ke nomor 3? Karena ini saya contohkan hanya 2 soal. Kalau ingin melihat soalnya berapa, ada jumlahnya ada berapa, bisa digeser atau bisa di scroll ke bawah. Ini ada nomor soal. Nomor soalnya ada 1, 2. Kalau ada 30 berarti nomor soalnya ada 30. Lalu ciri-cirinya juga di sini. Kalau ada yang belum dikerjakan, maka akan terjawab di bawah 100%. Semisal ini kan soalnya ada 2 dan sudah dikerjakan, maka terjawabnya 100%. Setelah selesai seperti ini, jangan lupa untuk mengakhiri tes dengan cara mengklik tombol biru atau kotak biru yang ada di bawah. Oke, saya klik ya ini ya. Ada notifikasi. Anda yakin akan mengakhiri tes ini? Ya, yakin. Langsung seperti ini. Nah, ini kembali ke halaman tes tadi. Tinggal kita melihat nilainya ada berapa. Lihat nilai, disentuh. Nilainya 50. Mulai mengerjakannya hari Rabu jam 3 sore lebih 16 menit. Selesai mengerjakannya hari Rabu juga jam 3 sore lebih 8 menit. Lama pengerjaannya 3 menit. Jumlah tes soalnya ada 2. Terjawabnya ada 2. Tidak terjawab kosong. Jawaban benar 1 dan jawaban salah 1. Maka di sini nilainya jadi 50. Selanjutnya, setelah menu tugas dan tes tadi, ini menu yang terakhir yaitu untuk jadwal ruang. Di sini fungsinya adalah untuk melihat jadwal dari masing-masing kelas, mulai dari kelas 1A sampai kelas 6. Nah, ini untuk jadwal hari Rabu. Nah, untuk melihat jadwal hari selanjutnya atau hari sebelumnya, ini ada tanda panah kanan dan tanda panah kiri. Ini ya, ada di kanan dan kiri. Kalau ingin pindah ke hari Kamis, tinggal dipencet yang kanan. Kalau ingin kembali lagi ke hari Rabu atau ke hari sebelumnya, tinggal dipencet yang tanda panah kiri. Nah, di sini kan kelihatan untuk jamnya. Untuk jam pertama jam 7 sampai jam 7.30, jam 8 dan jam 8.30 ini untuk jam kedua. Nah, ini merupakan hanya settingan di dalam web pembelajaran agar jadwalnya bisa masuk. Tapi realitanya atau aslinya, ini siswa bisa mengakses selama 24 jam sampai tanggal 30 September untuk materi. Ya, sekali lagi, untuk materi bisa diakses selama 24 jam dari tanggal mulai terbit materi tersebut sampai 30 September. Namun untuk tes ataupun juga untuk tugas, ini bisa dibuka tergantung dari masing-masing gurunya. Guru tersebut menginginkan tes dan tugasnya ini bisa diakses sampai jam berapa atau sampai tanggal berapa. Semisal seperti ini ya, soal untuk tes dan soal untuk tugas terbit hari ini, hari Rabu tanggal 15 per pukul 7 pagi dan berakhir sampai pukul 21.00 atau jam 9 malam. Jadi selama rentan waktu antara jam 7 pagi sampai jam 9 malam,
siswa masih bisa mengerjakan, baik dikerjakan jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam masih bisa dikerjakan, asal tidak melebihi jam 9 malam tadi. Karena kalau disetting berakhir jam 9 malam, maka secara otomatis sistem akan menutup untuk tugas dan tes yang telah dibuat. Jadi di luar dari itu tidak akan bisa diakses untuk tes dan juga tugasnya. Ini ada kelupaan ya, yang terakhir lagi. Di bawah beranda ini ada submenu pengumuman. Jadi pengumuman ini akan muncul ketika dari masing-masing guru atau guru tertentu ini memberikan pengumuman kepada masing-masing kelas. Antara pengumuman dan notifikasi ini berbeda ya. Kalau notifikasi ini mencakup semuanya, baik dari materi, dari tugas ataupun pengumuman. Nah, ini seperti ini, ada tanggapan materi, ada pengumuman, ada tes untuk tematik. Kalau ingin masuk ke beranda secara langsung, bisa dengan cara memilih di menu beranda ini tadi ya, atau bisa juga di refresh seperti ini, digeser ke bawah. Ini pengumuman yang saya maksud, yang saya contohkan. Saya akan melihat untuk pengumumannya. Nah, di sini tertulis bahwa pengumuman ini berbunyi, anak-anak, mulai awal Agustus besok KBM sudah dimulai ya. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik. Dan sudah ada satu tanggapan dari salah satu siswa yang ada di kelas 1C seperti ini. Baik, kiranya itu mungkin ya sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tutorial ini siswa-siswi dapat memahaminya dan juga dapat menerima materi, mengerjakan tugas ataupun mengerjakan tes dengan sangat baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.